teman-teman semuanya, dalam video kali ini aku bakalan menjelaskan mengenai konsep gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, pembentukan sinyal ultraviolet, serta manfaat dan bahaya sinyal ultraviolet bagi makhluk hidup. Bersama aku, Fajra Saisajarotunisa. Tonton videonya ya. Nah, pertama-tama aku bakalan menjelaskan mengenai konsep gelombang elektromagnetik. Kita analogikan aja ya. Contohnya itu misalkan di dalam suatu ruang, medan listrik itu berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik ini akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik itu berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik ini akan menghasilkan medan magnet lagi. Nah, selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan ini tuh bakal berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Begitupun seterusnya. Peristiwa perubahan medan listrik ini menjadi medan magnet dan sebaliknya ini akan terus berlangsung dan merambat sampai tempat yang sangat jauh. Karena usikannya itu berupa perubahan medan listrik dan medan magnet, maka gelombangnya itu dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Kalian harus ingat ya, kalau elektro itu artinya listrik, magnetik artinya magnet. Maka gelombang elektromagnetik artinya gelombang listrik bermagnet. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki spektrum yang sangat luas, dapat diperhatikan dalam gambar berikut ini. Semua gelombang ini memiliki sifat-sifat yang sama, kecepatannya juga sama, kecuali frekuensi dan panjang gelombangnya yang berbeda. Semakin ke kanan, energi dan frekuensi semakin besar, sedangkan semakin ke kiri, panjang gelombangnya yang makin besar. Nah, selanjutnya aku bakal menjelaskan nih bagaimana sinar ultraviolet itu terbentuk. Sinar ultraviolet atau ultra ungu itu memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada cahaya tampak, yaitu antara 1 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Selain itu, radiasi ultraviolet bisa berasal dari radiasi thermal yang dipancarkan oleh sinar matahari. Radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari tidak banyak dideteksi di bumi karena atmosfer bumi banyak menyerap radiasi ini sebelum tiba di bumi. Namun, akhir-akhir ini banyak orang membicarakan penipisan lapisan ozon sebagai lapisan penyerap sinar ultraviolet. Rusaknya ozon akan mengakibatkan ultraviolet menembus ke bumi dan mengakibatkan suhu di bumi bertambah panas serta dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab rusaknya lapisan ozon ini antara lain karena feren yang dipakai dalam pendingin udara atau AC dan penyemprot serangga. Sinar UV tidak bisa ditangkap oleh mata sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa setiap hari kita terpapar. Berdasarkan ISO 21348 pada tahun 2004, sinar ultraviolet dibagi menjadi 9 jenis. Di sini aku hanya akan bahas 3 jenis saja ya teman-teman, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVA adalah sinar UV dengan panjang gelombang terpanjang. Selain memancarkan cahaya, sinar ini dapat memancarkan radiasi sekitar 45% dari total sinar UV. Oleh karena itu, sinar ini mampu menembus hingga bagian kulit-kulit yang dalam atau dermis, merusak sel-sel di dalamnya dan mampu menembus kaca serta dapat menyebabkan kanker kulit. Sedangkan sinar UVB memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada sinar UVA, namun tetap berimbas pada kulit sehingga kulit memerah dan terbakar. Sedangkan sinar UVC adalah sinar UV dengan panjang gelombang terpendek. Sinar yang satu ini tidak cukup sampai ke bumi sebab lapisan ozon masih mampu menahannya. Nah, selain di ketiga itu, sinar UV juga masih banyak nih teman-teman. Aku cantumin gambarnya di sini aja ya. Nah, sekarang kita berada dalam topik terakhir nih, yaitu manfaat dari bahaya sinar ultraviolet bagi manusia. Sinar ultraviolet itu memiliki beberapa manfaat, misalnya untuk yang pertama, proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, mensuci hama kandung operasi. Berikut instrumen-instrumen pembedahannya. Yang keempat, untuk memeriksa keaslian tantangan di bank. Selain bermanfaat, ternyata sinar ultraviolet juga berbahaya bagi manusia loh. Sinar ultraviolet bisa menyebabkan kanker kulit, terbakar matahari, kerusakan mata akibat sinar UV, penuaan dini pada kulit, serta sensitif terhadap cahaya. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai konsep gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, pembentukan sinar ultraviolet, beserta manfaat dan bahaya dari sinar ultraviolet bagi makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.